Donnarumma dari pahlawan Euro berakhir cuma jadi penonton di Piala Dunia. Timnas Italia harus mengubur impiannya untuk tampil di Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Qatar pada bulan Desember mendatang. Timnas Italia dipastikan tidak menikmati ajang elit 4 tahunan tersebut di Qatar, menyusul kekalahan dari Timnas Makedonia Utara pada semifinal playoff Piala Dunia 2022 untuk zona Eropa. Di babak semifinal playoff Piala Dunia 2022, Timnas Italia dipaksa menyerah 0-1 oleh Timnas Makedonia Utara dalam laga yang dihelat di Stadion Renzo Barbera pada Kamis 24 Maret 2022 atau Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Lesakan jarak jauh dari Aleksandar Trajkovski pada masa injury time babak kedua mampu menjebol gawang Timnas Italia yang dikawal oleh Gianluigi Donnarumma. Gol semata wayang darinya memastikan Makedonia Utara melaju ke final playoff Piala Dunia 2022 untuk menantang Portugal. Sebuah ironi bagi tim sekelas Italia yang notabene 8 bulan lalu mencicipi gelar Euro 2020. Adapun mereka dipastikan secara back-to-back gagal tampil dalam 2 edisi Piala Dunia. Sebelumnya, Italia tidak bermain di Piala Dunia 2018 yang digelar di Rusia lantaran juga harus kalah di fase playoff. Waktu itu mereka kalah dari Swedia juga dengan skor yang sama, yakni 0-1. Jika ada satu pemain yang mendapat sorotan dalam tersingkirnya Italia dan hanya menjadi penonton di Piala Dunia 2020, bisa jadi itu adalah kiper mereka Gianluigi Donnarumma. Sepakan jarak jauh Trajkovski di depan kotak penalti ibarat menjadi satu peluru jitu yang mematikan bagi Donnarumma yang tercatat hanya melakukan satu penyelamatan. Getarkan jantung puluhan ribu penonton, free kick Messi mengerikan. Argentina sudah lolos ke Qatar sebelum pertandingan hari Jumat dan berada di puncak melewati tim peringkat terakhir di grup kualifikasi Amerika Selatan dan satu-satunya dari 10 tim Amerika Selatan yang tidak pernah mencapai putaran final Piala Dunia. Mereka mendapat terobosan dari tekanan yang pantas mereka dapatkan 10 menit sebelum turun minum ketika Nicolas Gonzalez menyarankan umpan silang mendatar Rodrigo De Paul dari jarak 6 meter. Pemain pengganti Angel Di Maria mencetak gol kedua yang indah di menit ke-79 ketika ia mengejar umpan terobosan dari De Paul dan kemudian mencungkil bola melewati 3 pemain bertahan Venezuela dari luar kotak. Messi sendiri mendapat gol ketiga pada 3 menit kemudian ketika ia mengumpan dada Di Maria sebelum melepaskan bola melewati kiper yang tak berdaya, Wilker Farines. "Kami sangat senang," kata De Paul. "Kami senang bermain dengan seragam ini. Hal terbaik tentang grup ini adalah memperlakukan setiap pertandingan sebagai final. Ini semua tentang tidak pernah menyerah." Dalam pertandingan ini, Messi bermain dengan sangat memukau, sering mengacaukan pertahanan lawan entah dengan dribble sukses ataupun shootingan ke gawang. Tendangan bebas Messi juga menjadi sorotan puluhan ribu penonton. Mendapat peluang di luar kotak penalti, meski dengan peluang yang sangat sempit, Messi mampu membuat jantungan kiper Venezuela. Memang benar bola melebar tipis dari gawang, namun siapa yang dapat menyangka Messi mengincar tiang pojok kiri. Dengan kaki kirinya, Messi melakukan tendangan datar melewati samping pagar petis. Namun keberuntungan belum berpihak ke raja free kick ini. Verratti tidak percaya bahwa Italia menemui mimpi buruk di Piala Dunia. Marco Verratti putus asa setelah Italia kehilangan Piala Dunia kedua berturut-turut dengan kalah 1-0 di kandang dari Makedonia Utara di semifinal playoff mereka. Verratti berpikir Italia mendominasi permainan dan mengatakan rekan satu timnya memberikan segalanya, tetapi mengakui itu tidak cukup untuk lolos ke final playoff. Verratti menggambarkan hasilnya sebagai bencana dan mengatakan dia berjuang untuk memahami bagaimana mereka berubah dari pahlawan menjadi nol begitu cepat setelah kemenangan mereka di Euro 2020. Berbicara setelah pertandingan, Verratti mengatakan kepada RAI Sport, "Sulit untuk dipahami. Saya pikir kami mendominasi pertandingan ini dan kami seharusnya menang. Kami harus menang." Dia melanjutkan dengan menambahkan, "Sulit dimengerti.
Saya pikir kami mendominasi pertandingan ini, dan kami seharusnya menang. Kami harus menang. Melihat ke sekeliling ruang ganti, kami memiliki pemain untuk ditantang untuk turnamen itu sendiri. Namun di sini kita berbicara tentang bencana. Sangat sulit untuk beralih dari pahlawan ke nol. Kami mengalami saat-saat istimewa bersama dan saya akan selalu bangga dengan rekan tim saya. Ini sepak bola, Anda harus mencetak gol. Kami tidak berhasil, tetapi kami memberikan semua yang kami miliki. Itu sudah cukup. Kami harus bertanya pada diri kami sendiri sekarang. Ada beberapa nasib buruk, tetapi Anda juga perlu membuat keberuntungan Anda sendiri. Hasil itu menjadi pukulan bagi Italia, yang gagal lolos ke Piala Dunia 4 tahun lalu. Kegagalan pertama mereka mencapai turnamen sepak bola global sejak 1958. Pemilik Manchester United tidak tertarik merekrut Pochettino dari Paris Saint-Germain. Peluang Erik ten Hag untuk mendapatkan pekerjaan sebagai manajer Manchester United kemungkinan akan meningkat dengan keluarga Glazer kehilangan antusiasme untuk merekrut Mauricio Pochettino. Mantan manajer Spurs telah didambakan oleh United di masa lalu, tetapi stoknya telah berkurang sebagai konsekuensi dari perjuangannya dengan tim PSG yang menderita kekalahan memalukan di Liga Champions melawan Real Madrid pada awal bulan ini. Pochettino mempertahankan pekerjaannya menyusul kekalahan 3-0 akhir pekan lalu ketika melawan Monaco, tetapi kemungkinan akan terus bekerja hingga akhir musim. United ingin mewawancarai pemain berusia 50 tahun itu, tetapi harus membayar biaya kompensasi yang cukup besar di kisaran 20 juta pound sterling jika mereka merekrut Pochettino saat dia masih terikat kontrak di PSG. The Glazer menurut ESPN tidak mau membayar biaya yang begitu besar mengingat berapa banyak manajer berbeda yang telah dibakar United sejak Sir Alex Ferguson mengundurkan diri pada 2013. Pengganti Edward Ward, John Murtough ditugaskan untuk mencari pengganti permanen oleh Gunnar Solskjaer dan akan melakukan proses menyeluruh sebelum membuat keputusan kunci pertama masa pemerintahannya sebagai direktur sepak bola klub. Ten Hag dikatakan telah mengadakan pembicaraan positif dengan petinggi United yang berpengaruh pada hari Senin dan sekarang menjadi yang terdepan mengingat dia kemungkinan akan keluar dari Ajax pada musim panas. United juga ingin berbicara dengan pelatih Spanyol Luis Enrique, tetapi dia tidak mungkin pergi sebelum dia memiliki kesempatan untuk memimpin La Roja di Piala Dunia November di Qatar.